Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang angkutan massal. Penumpang nyaman, kemacetan pun terurai. Lazimnya seperti kota-kota besar lain yang mengalami perkembangan pesat, Pekanbaru juga membutuhkan perbaikan dan peningkatan di berbagai sektor. Salah satunya adalah pada sistem transportasi. Terlebih khusus lagi, transportasi yang mampu membawa penumpang dalam jumlah besar atau dengan kata lain, transportasi massal. Hal itu mengingat arus perpindahan atau pergerakan manusia di kota-kota besar memang butuh dalam jumlah yang besar pula, mengingat aktivitasnya yang demikian dinamis. Sebagai gambaran, masyarakat di kota Pekanbaru saat ini telah menembus angka 1 juta jiwa dan terus bertambah setiap tahunnya. Bisa dibayangkan, dengan kondisi seperti itu, perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain di dalam kota bertuah bisa dipastikan berlangsung dalam dinamika yang tinggi. Di satu sisi, jumlah kendaraan pribadi yang ada di kota bertuah sudah tidak sebanding dengan jumlah ruas jalan yang ada. Akibatnya, kemacetan menjadi pemandangan yang lazim karena kerap terjadi, khususnya di beberapa ruas jalan utama, di mana aktivitas masyarakat kota bertuah berjalan dengan ritme yang lumayan tinggi. Lebih dari itu, kemacetan juga membuat munculnya pemborosan penggunaan bahan bakar, meningkatnya kebisingan, serta tingginya tingkat polusi. Lalu lintas yang semeraut juga menimbulkan pemandangan yang kurang elok untuk dilihat. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah Kota Pekanbaru kemudian mengeluarkan kebijakan pelayanan transportasi perkotaan sarana angkutan umum massal atau SAUM yang kemudian lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Transmetro Pekanbaru. Sejak mulai beroperasi, Transmetro Pekanbaru terus mengalami perkembangan. Dari awalnya hanya melayani 2 koridor, saat ini layanan bus angkutan penumpang massal ini telah melayani sebagian besar kawasan di kota bertuah. Sehingga bisa dikatakan untuk beberapa kawasan di kota Pekanbaru telah dilayani angkutan ini. Namun demikian, fakta saat ini menunjukkan bahwa kemacetan juga masih kerap terjadi. Padahal, jika dilihat secara idealnya, keberadaan Transmetro Pekanbaru seharusnya bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan ini. Karena warga tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi karena sejumlah ruas jalan utama telah dilayani angkutan ini. Namun kondisi yang ada saat ini juga menunjukkan minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi ini cenderung masih rendah. Padahal, fasilitas yang tersedia saat ini sebenarnya bisa dikatakan telah memenuhi unsur kenyamanan. Karena umumnya, bus Transmetro Pekanbaru telah dilengkapi dengan beragam fasilitas, termasuk AC di setiap unitnya. Kondisi ini tentu saja harus segera mendapatkan solusi terbaik. Sebaiknya, pihak-pihak terkait mulai mencari terobosan supaya kesadaran masyarakat di kota bertuah Pekanbaru memanfaatkan fasilitas ini terus meningkat. Bila hal itu terjadi, bukan sesuatu yang mustahil jika tingkat kemacetan bisa terus ditekan. Memang tidak mudah untuk mewujudkan cita-cita itu. Namun hal ini juga bukan berarti mewujudkan hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena itu, butuh kerja keras dan kegigihan untuk optimis dan meningkatkan pengelolaannya. Khususnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis seperti jadwal penjemputan penumpang yang hingga kini masih banyak terjadi kemoloran pada sejumlah rute. Di samping itu, perlu juga dilakukan kajian yang lebih dalam supaya berbagai kekurangan lain bisa dibenahi secara terus-menerus. Berangkat dari pemikiran yang jernih, kami ucapkan selamat berdialog dan mencari solusi terkait permasalahan ini. Semoga apa yang kita bahas saat ini bisa memberikan masukan untuk kemajuan transportasi massal di kota bertuah. Ke Sungai Siak pergi mencuci dari pagi hingga ke siang hari. Bertemu kembali di Tanjak Putra Madani, membahas ranperda dan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa, saya Dewi Alizar kembali hadir menemui Anda dalam acara Tanjak Putra Madani, Tatanan Kebijakan Publik dan Peraturan Daerah Madani. Program ini digagas oleh DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka sosialisasi dan juga meminta masukan dari masyarakat terkait rancangan peraturan daerah yang tengah dan juga akan dibahas oleh DPRD Kota Pekanbaru. Dan pada malam hari ini rancangan peraturan daerah yang akan kita diskusikan adalah
Ranperda Kota Pekanbaru tentang angkutan massal. Dan untuk itu telah hadir 3 orang narasumber di studio. Yang pertama ada Bapak Sunarko. Assalamualaikum Pak Sunarko. Waalaikumsalam. Ya, beliau adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kemudian di tengah-tengah ada Bapak Robert Libra SH.MH. Assalamualaikum Pak Robert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah tenaga ahli Banpemperda DPRD Kota Pekanbaru. Dan paling ujung ada Bapak Muhammad Sofwan STMT. Assalamualaikum Pak Sofwan. Beliau adalah akademisi. Dan pemirsa, untuk mencegah dan menghindari penyebaran COVID-19, maka dalam acara ini kami telah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat kepada semua yang terlibat dalam acara ini. Pemirsa, sebagai kota yang terus berkembang, Pekanbaru terus menyiapkan transportasi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait mobilitas tentunya. Dan selain sebagai upaya mengurangi kemacetan, juga dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat yang aman dan juga nyaman serta cepat. Dan untuk itu akan kita bahas dalam acara ini tentang Ranperda Kota Pekanbaru tentang transportasi massal. Baik, Ranperda ini merupakan usulan dari Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Untuk itu saya tanyakan dulu ke Pak Sunarko, tujuannya apa mengajukan rancangan peraturan daerah ini dan inginnya ada peraturan tentang apa terkait angkutan massal ini? Mungkin silakan Pak Sunarko. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut, saya kira kita flashback ke belakang bagaimana perjalanan daripada Transmetro itu sendiri. Oke. Transmetro kita mulai rencanakan itu pada tahun 2007. 2007. Jadi kita sudah sebenarnya salah satu kota yang ditunjuk untuk pengembangan sistem angkutan massal. Jadi atau SAUM. Jadi pada saat tahun 2007 baru realisasi kita tahun 2009. Memang 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun kita berproses itu mulai dari perencanaan sampai dengan sosialisasinya. Baik. Salah satu hal yang kita kedepankan pada saat kita melaksanakan program ini adalah memang pada tahun itu pun kondisi lalu lintas kita terutama untuk angkutan umum di Kota Pekanbaru juga ibaratnya sudah tidak terkendali. Pada tahun itu jumlah angkutan kota itu sekitar hampir 2000-an. Sehingga Angkutan kota dalam arti oplet ya bahasa di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu 2000-an. Sehingga kalau kita lihat pada tahun-tahun itu di Sudirman itu sudah hampir kayak 1 juta umat oplet lah, 1 juta oplet di Sudirman, sehingga dari sisi kemacetan lalu lintas juga itu sangat terganggu lah ya. Sehingga kita berpikir bahwa gimana mengupayakan supaya ada perpindahan moda. Udah saatnya nih kita Pekanbaru pada saat itu sekitar 900.000 jiwa dengan jumlah angkot 2000, saya kira sudah perlu kita pikirkan untuk penggunaan angkutan massal. Pada tahun itu kita coba untuk running 2 koridor dengan 20 unit pada saat itu. Ya alhamdulillah kita bisa berkembang sampai dengan sekarang ini sekitar 85 unit untuk operasional, total sudah 105 unit. Ini kenapa kita memang sampai dengan saat ini itu masih komitmen pemerintah daerah itu dengan pengembangan atau penyelenggaraan angkutan massal di Kota Pekanbaru. Ini juga yang kita juga berharap tidak berhenti sampai di sini gitu kan. Pekanbaru akan berkembang menjadi kota metropolitan. Tuntutan kebutuhan akan mobilitas masyarakat itu juga akan semakin tinggi. Nah ini apa yang harus kita upayakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Selain itu sama-sama kita lihat gimana kondisi lalu lintas kita saat ini juga udah semakin tinggi volumenya, pola pergerakan masyarakat kita juga udah mulai besar. Apa yang harus kita siapkan oleh pemerintah dan dalam hal ini juga pemerintah daerah dengan legislatif. Ini perlu sinkronisasi, perlu adanya duduk bersama lah ibaratnya kita supaya ke depan itu kita sudah mengantisipasi gimana masalah pola penyelenggaraan angkutan massal di Kota Pekanbaru. Tidak menutup kemungkinan kita mungkin 5 tahun ke depan kita tidak berpikir dengan bus, atau 10 tahun ke depan kita harus mulai memikirkan dia dengan MRT, dengan pengembangan wilayah. Misalnya ada dicanangkan Pak Wali Kota, ada pengembangan kota baru di Tenayan Raya misalnya.
mau tidak mau kita membutuhkan ketersediaan sistem angkutan umum. Paling tidak kita sudah berorientasi kepada angkutan umum supaya satu sisi kita bisa penghematan daripada biaya operasional, biaya operasi masyarakat, sehingga kita bisa menekan ongkos angkut itu sendiri. Dan kita juga kapasitas lebih besar sehingga lalu lintas sendiri akan tertekan, sehingga kita bisa impikan misalnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas itu bisa tercapai karena sudah ada perpindahan antara pergerakan masyarakat ini dari kendaraan yang pribadi ke angkutan umum. Nah, pada kesempatan inilah sebenarnya kita berharap kenapa ada payung hukum supaya penyelenggaraan angkutan massal ini juga bisa berkelanjutan. Yang paling penting adalah bisa berkelanjutannya itu. Tentu ada dukungan komitmen antara pemerintah daerah dengan legislatifnya. Nah ini dukungan keterkaitan antar pemerintah ini yang perlu kita dukungan sebagai penyelenggara agar keberlanjutannya itu terjamin. Nanti mungkin dari sisi bisnisnya juga bisa terakomodir, pelayanan masyarakat tercapai, sehingga ada sinergitas yang saling menguntungkan antara pemerintah sendiri dengan semua stakeholder yang ada di penyelenggaraan angkutan umum ini. Nah, selanjutnya adalah kita berharap juga bahwa sektor perhubungan itu di dalam hal kewenangan di pemerintahan daerah itu bukan lemah, tapi dia kewenangan wajib tapi bukan merupakan pelayanan dasar. Jadi ini juga kemungkinan juga menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi misalnya supaya gimana mau tidak mau transport itu seharusnya juga menjadi kebutuhan dasar. Nah ini kalau dia sudah menjadi yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar itu menjadi kewajiban pemerintah yang terikat. Kalau yang sekarang mungkin karena tidak merupakan pelayanan dasar, meskipun di Undang-Undang 22 sendiri juga sudah di situ diamanatkan bahwa kewajiban angkutan itu menjadi kewajiban pemerintah daerah. Nah, kami mencoba dengan adanya penyelenggaraan angkutan massal ini kita lebih ada penguatan di situ bahwa penyelenggaraan angkutan massal itu bukan menjadi hal yang biasa, tapi menjadi hal yang luar biasa, menjadi kewajiban daripada pemerintah daerah dengan legislatifnya tentu. Nah, inilah sebenarnya filosofi awal bahwa kita berharap perhubungan itu menjadi milik bersama, milik masyarakat, yang benar-benar mendapatkan jaminan secara konstitusional bahwa apapun bentuknya menjadi kewajiban bersama. Ya. Ini inti yang bisa saya garis bawahi, sehingga dari semua sisi itu bisa keberlanjutan sampai kapanpun. Jadi tidak kemudian kemungkinan kita ke depan itu. Jadi kita ambil simpelnya itu yang kita payung itu bukan hanya Transmetro. Suatu saat 10 tahun ke depan ada MRT, mungkin ada LRT, tapi kita sudah punya komitmen. Angkutan massal. Jadi tidak ada berbasis jalan tapi juga berbasis rel gitu. Istilahnya nanti di dalam perda kita akan kita munculkan bahwa angkutan massal itu terdiri ada dua, yaitu angkutan berbasis jalan dan berbasis jalan rel. Nah ini yang akan kita munculkan. Ini untuk sebagai antisipasi jangka panjang. Yang penting pada hari ini kita berkomitmen bahwa angkutan massal menjadi tanggung jawab bersama pemerintah. Itu intinya kenapa di pada kita. Baik, ke Pak Robert. Ya, ini Dinas Perhubungan mengusulkan ada aturannya, ada payung hukum untuk agar transportasi massal ini ada keberlanjutan, jadi tidak berhenti di Transmetro, mungkin ada nanti perkembangan terbaru lainnya yang ada aturan atau payung hukum. Sebelumnya sudah ada aturan belum untuk masalah transportasi massal ini di Kota Pekanbaru? Belum. Peraturan daerah belum ada? Peraturan yang ada itu ada namanya penyelenggaraan LLAJ. Jadi kita itu masih sifatnya LLAJ sebagai itu daerah atau di Kota Pekanbaru. Tapi belum terfokus kepada penyelenggaraan di angkutan massalnya. Jadi penyelenggaraan LLAJ itu gimana kita memayungi yang merupakan kewenangan kewajiban kita sebagai Dinas Perhubungan. Di situ ada hak dan kewajibannya apa yang harus dia lakukan. Itu perda payung untuk kami di dalam penyelenggaraan LLAJ. Jadi payung besar berupa perda belum ada ya? Belum ada untuk angkutan massal ini. Untuk angkutan massal. Belum ada. Ya, berarti ini tugas Pak Robert sebagai ini tenaga ahli untuk pembentukan perda. Apa yang sudah dilakukan? Jadi begini, kami kira ini adalah peraturan daerah masa depan ini ya Pak ya. Masa depan ini maksudnya dia tidak mengatur secara khusus tadi yang dibahas mengenai
Transmetro. Transmetro. Bahkan Transmetro itu hanya Bagian. bagian dari adanya rancangan peraturan daerah ini. Apa saja yang diatur dalam peraturan daerah ini, ya mulai dari perancangan dan penganggaran, ini perda payung secara filosofis sih. Jadi kalau saya kaji secara teori ya tentang bagaimana pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, ini merupakan instrumen kebijakan dari pemerintahan daerah. Instrumen kebijakan ini berguna untuk pelaksanaan otonomi daerah, juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya, terus meningkatkan infrastruktur pada masyarakat. Saya kira ini bagus Pak untuk dikembangkan mengenai peraturan daerah ini. Ini kan kalau kita lihat visi misi Bapak Wali Kota itu kan terwujudnya perdagangan barang dan jasa di Kota Pekanbaru kan. Jadi memang Kota Pekanbaru ini kan Kota Pekanbaru yang madani ini adalah menuju metropolitan begitu, menuju Pekanbaru yang canggih begitu Pak. Jadi kalau kita kaji berdasarkan undang-undang, kan ada dalam hierarki Undang-Undang 12 tahun 2011 itu kan. Dalam hierarki itu yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar, setelah itu ada TAP MPR, setelah itu ada Undang-Undang atau Perpu, setelah itu ada PP, Perpres, setelah itu ada Perda, Perda Provinsi, Perda Kabupaten dan Kota. Maka ini merupakan, kalau saya lihat adalah ini merupakan salah satu pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu adalah undang-undang yang membahas tentang bagaimana pengangkutan massal begitu. Ini merupakan kewajiban daerah yang harus terus disosialisasikan begitu. Nah, kalau secara teknis misalkan, Pak, apa saja Pak secara teknis tentang angkutan massal itu? Ya bisa saja tidak hanya dalam ruang lingkup Transmetro. Misalkan lebih canggih lagi, macam di Singapura itu ada MRT, ada LRT. Loh, kalau secara filosofis kalau kita nengok, apakah itu tidak berhasil mengurai kemacetan? Ya sangat berhasil mengurai kemacetan begitu. Jadi secara filosofis itu dia berhasil tujuannya untuk mengurai kemacetan di Kota Pekanbaru. Dan ini adalah angkutan ini kan angkutan tersistem nantinya Pak, tersistem. Jadi angkutan itu nantinya diatur sistemnya terintegrasi dari atas sampai ke bawah. Jadi saya kira ini adalah payungnya Perda Penyelenggaraan Angkutan Massal. Nanti setelah itu baru ada peraturan-peraturan teknis yang ada di bawahnya sehingga perda ini bisa terrealisasi dengan baik. Saya kira itu tanggapan awal saya, Pak. Baik, sebagai akademisi idealnya apa yang harus diatur untuk masalah transportasi massal di Kota Pekanbaru yang sekarang semakin berkembang ini, seharusnya seperti apa diatur untuk masalah angkutan massal ini? Oke, terima kasih. Ya, mungkin sama halnya dengan Pak Nar sama Pak Reb bilang tadi, perda ini penting untuk dibentuk dan disusun. Karena kalau nggak ada payung, perencanaan, pelaksanaan juga nggak akan bisa berjalan dengan sangat baik. Yeah. Tentunya kebijakan Transmetro ini harus didukung dan dipayungi oleh produk undang-undang perda yang diatur oleh undang-undang di atasnya. Ya, karena angkutan umum merupakan kewajiban pemerintah untuk pelaksanaannya, menyediakan pelaksanaan dari proses adanya angkutan umum ini. Yeah. Itu diatur oleh undang-undang. Maka pemerintah kota dalam hal ini berinisiasi untuk membuat payung hukum untuk bagaimana menyusun kebijakan yang lebih umum supaya angkutan umum massal ini bisa dikelola dengan sangat baik, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran juga nanti. Mungkin itu poin penting dari mengapa perda ini penting untuk disusun. Kemudian kalau dari sisi teori sih angkutan umum massal merupakan bagian dari solusi dalam pemecahan masalah transportasi pada umumnya, terutama terkait sama kemacetan, di mana kemacetan timbul akibat dari jumlah angkutan pribadi yang sangat banyak. Angkutan umum massal merupakan penggambaran dari pengurangan jumlah penggunaan angkutan pribadi yang berpindah ke angkutan umum massal, sehingga kemacetan akan hilang sendirinya. Ya. Bukan hanya bus dalam hal ini, tentu nanti ada teknologi yang jauh lebih baik, kayak ada MRT, RT juga salah satu bentuk angkutan umum massal yang sangat baik juga. Payung ini, R4D ini merupakan payung keseluruhan angkutan umum massal yang akan kita kembangkan di masa depan di Pekanbaru nanti. Seperti itu. Baik,
ternyata harus diatur ya oleh payung hukum berupa perda tentang angkutan massal, tidak hanya Transmetro. Nah, keberlanjutan selain nanti ada perkembangan selain Transmetro juga nanti akan diatur melalui perda ini ya yang akan dirancang ini. Baik pemirsa, masih dalam program acara Tanjak Putra Madani dan malam hari ini kita membahas tentang Ranperda Kota Pekanbaru tentang angkutan massal. Dan kami sudah menghimpun beberapa komentar warga terkait dengan transportasi yang ada di Kota Pekanbaru. Kita simak dulu komentar warga berikut. Kakak, bagaimana pelayanan transportasi massal busway kita ini? Bagus. Bagus ya? Ya. Sejauh ini apakah transportasi massal ini cukup membantu masyarakat? Sangat membantu menurutku ya. Sangat membantu? Iya. Sejauh ini hampir di seluruh daerah Pekanbaru di jalan-jalan protokol kita ini telah dimasuki oleh busway. Menurut kakak itu ada kendala nggak? Menurut aku nggak ada kendala sih. Sejauh ini bagus-bagus saja. Kakak di busway ini udah berapa lama naik busway seperti ini? Udah sering sih kalau bepergian suka sering naik busway aja. Ya. Kalau untuk busway sih dari tahun 2017 sudah ke sini. Baru 2017 ya? Baru sekarang ini udah 3 kali. Baru ya? ini. Ya. Jadi selama ini dalam naik busway ini kendala yang dihadapi apa aja? Maksudnya seperti apa? Kendalanya mungkin fasilitasnya atau yang bagaimana macamnya seperti kayak ada kekurangan pelayanan atau segala macamnya. Kalau untuk busway sih pelayanan oke, lumayan. Oke, ya? Iya. Fasilitas di dalamnya? Untuk fasilitas sih tergantung. Tapi yang lebih kurang sih tempat duduk sih lebih apa. Terlalu rame kan jadi agak kurang nyaman. Kalau di masa pandemi ini itu untuk standar COVID-nya itu menurut abang udah sesuai standar COVID atau belum di dalam busway? Kalau untuk busway udah standar COVID, udah sesuai dengan jarak juga sih. Udah sesuai ya? Iya. Begini, kan kita ini ke depannya ada rancangan transformasi massal ini akan diajukan juga untuk seluruh kabupaten di Provinsi Riau. Abang setuju apa enggak? Kalau saya setuju biar lebih maju sih di pemerintah semuanya. Busway ini akan kita alihkan ke Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan. Itu udah daerah itu. Menurut kakak itu bagus atau enggak? Lebih bagus. Lebih bagus ya? Apalagi arah-arah ke Bangkinang maunya itu. Ke Bangkinang juga ya? Oke. Gimana harapan kakak untuk kedepannya bagi kemajuan transportasi massal kita ini? Harapannya ya maunya sih terus maju gitu. Terus maju lagi ya? Terus untuk pelayanannya tuh lebih ditingkatin lagi? Iya, harus lebih diperbanyak lagi Pasukannya lagi ya? Iya. Armada kita ini harus diperbanyak untuk meningkatkan pelayanan lagi begitu ya? Kayaknya gimana ya, tak ada kendalanya. Nggak ada kendala kan? Ya. Cuma itu kemarin kan ya ada yang mogok hari itu ya. Berapa hari? 2 hari ya. Ya gimana lah kita lagi punya, lagi nggak ada kendaraan ya pasal. Nama kita biasa naik busway kan. Ya gimana lah. Gitu Bu ya. Gini Bu, sekarang kan pemerintah kota kita ini merencanakan itu namanya Pekan Sikawan. Itu transportasi massal kita ini akan dialihkan ke seluruh daerah di Pekanbaru. Itu di daerah Provinsi Riau. Itu daerah Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan. Menurut Ibu itu bagus apa enggak? Ya bagus lah. Baik pemirsa, itu tadi sudah kita dengarkan komentar warga terkait dengan transportasi massal dan masih berkisar tentang pendapat warga terkait Transmetro ya, karena memang kita belum ada sosialisasi bahwa akan dibuat rancangan peraturan daerah terkait angkutan massal, tidak hanya Transmetro, nanti juga akan berkelanjutan perda ini mengatur angkutan massal yang lainnya begitu ya Pak ya. Jadi tadi pendapat warga tentang Transmetro. Nah, terkait kenyamanan tadi juga ada terkait dengan protokol kesehatan COVID gitu ya. Kemudian banyak yang susah duduk karena ramai gitu.
terus juga trayek nih. Nah, tadi ada beberapa yang menginginkan ada pengembangan trayek sampai ke luar kota Pekanbaru. Mungkin Pak Sunarko silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sambutan cukup menggembirakan dari masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya ini tentang pelayanan Transmetro yang mungkin juga belum bisa memenuhi 100% ya untuk kepuasan masyarakat. Tapi paling tidak kita sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Dalam hal ini mungkin bisa kita ketahui mungkin di akhir-akhir ini kita juga pelayanan kami memang kami turunkan karena juga kami mempertimbangkan kondisi COVID dan pertimbangan juga masalah jumlah yang melaksanakan, sehingga kami harus mengatur frekuensi daripada kendaraan itu sendiri, sehingga mungkin tadi yang disampaikan adanya masih ada keterlambatan, itu memang kami sendiri juga frekuensi kami kurangi untuk selama masa COVID. Akan tetapi prosedur COVID yang untuk di dalam pus tetap kita laksanakan. Untuk pengembangan trayek saya kira yang paling fokus sebenarnya kita basisnya adalah memang Pekan Sikawan. Akan tetapi pada saat ini kita masih dominan Pekanbaru sebagai induknya, nanti di ibaratnya telur mata sapi itu Pekanbaru kuningnya gitu kan. Jadi intinya ya, intinya di tengah-tengah ya, core-nya itu di Pekanbaru untuk diketahui. Makanya kita ke depan juga kemarin juga kami sudah berdiskusi dengan Dinas Perhubungan Provinsi karena itu juga melalui dua kabupaten ya, misalnya Pekan Sikawan ini ada empat kabupaten kota yang akan kita inikan. Kan tetapi secara operasional memang di dalam keempat kota itu sudah merupakan satu kesatuan perencanaan. Nah, tinggal sekarang karena masih basisnya di Pekanbaru, kita masih optimal di dalam kota Pekanbaru. Meskipun ada sebagian yang sudah kita layani, misalnya di Pandopermai, di sekitar Kupang itu sudah bisa kami mengatasi. Akan tetapi itulah kantong-kantong penumpang yang nanti akan siapapun itu kan sekarang bekerjanya di Pekanbaru. Kita asumsikan bahwa kita harus antisipasi jangan sampai kejadian Jabodetabek itu juga terjadi di Pekanbaru masa depan. Sudah kita antisipasi, makanya tidak kembali lagi ke tadi, perlu kita payung hukum yang kuat untuk misalnya ke depan itu kita memberi pelayanan kepada masyarakat ini. Kita sudah tidak berpikir bahwa basis administrasi wilayah administratif menjadi batasan. Nah ini salah satu program kita bahwa Pekan Sikawan di luar boundaries area Pekanbaru ini bagian dari Pekanbaru. Maksudnya dalam arti kata pola pergerakannya itu bagian dari Pekanbaru, karena sebagian besar yang di sekitar Pekanbaru itu ulang aliknya ke Pekanbaru. Mau tidak mau itu harus menjadi bagian dari pelayanan kita. Inilah yang menjadi payung hukum. Tetapi kita berharap ke depan ini di level provinsi. Nanti ada yang di perda yang lainnya ya Pak ya, masalah TPM nanti itu akan ada bentuk badan usaha tersendiri nanti yang akan mengelola angkutan yang ada di Kabupaten Pekanbaru, yang kemungkinan besar juga akan melayani wilayah-wilayah yang di Kabupaten Pekanbaru. Gitu. Dan ini juga nanti ada perda lainnya. Ada perda lain yang terkait dengan massal. pelaksanaan kita ini juga ada. Jadi misalnya sehingga ada keterikatan, ada semacam kepastian dalam kita berbisnis lah. Dari sisi bisnis kita tidak bisa lepas dari bisnis transport juga di dalam payung hukum kita ini, karena bisa memberikan jaminan bahwa kelayakan usaha kawan-kawan yang akan bergerak nanti itu ada tanggung jawabnya, ada beban, ada semacam rasa yakin bahwa kita dilindungi oleh undang-undang atau dilindungi peraturan daerah. Ini ada tanggung jawab pemerintah daerah ini, pemerintahan daerah ini ada baik eksekutif dan legislatif ikut di dalam situ. Saya kira itu yang paling pokok. Ke Pak Robert, ya. Apa lebih kurang yang diatur nantinya di dalam Ranperda ini? Mungkin sudah ada gambaran dari masukan dari Dinas Perhubungan, nanti yang akan diatur dalam Ranperda ini apa kira-kira? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan Ranperda ini mengatur bagaimana yang pertama perencanaan sampai ke penganggaran tentang transportasi massal. Baik. Kalau saya komentari tentang Transmetro tadi yang sedang dibicarakan oleh masyarakat, memang kebetulan kami di DPRD juga bersama pemerintah Kota Pekanbaru sedang membahas tentang Ranperda Trans Pekanbaru Madani. Nah, di mana dalam berarti selain Transmetro ada lagi Trans Pekanbaru Madani. Ya, ini kan perda payung. Perda payungnya adalah perda
tentang angkutan massal. Angkutan massal. Oke. Setelah itu ada Perda Trans Pekanbaru Madani itu khusus Transmetro. Kalau angkutan massal itu kan terkait tidak tadi hanya keberlanjutan tadi Transmetro selain, ya. saja, Jaminan tapi keberlanjutan. seluruh Umum, angkutan ya. massal itu Baik. diatur, kan begitu. Jadi saya memang berharapnya adalah walaupun memang pelayanannya masih ada yang kurang-kurang gitu, itu sistem nanti dalam Ranperda juga dalam peraturan teknis juga akan diperbaiki. Terus ini kan sebetulnya tidak hanya public service Pak ya. Jadi memang ini pelayanan umum juga sekaligus bisnis juga begitu. Public service ya juga tidak selalu public service ditonjol tidak gitu, tapi ada bisnis sehingga ada adanya adanya masukan-masukan. Setelah itu ada itu masukan itu untuk peningkatan kualitas dari Trans Pekanbaru Madani nantinya begitu sih tanggapan saya Pak. Baik, ke Bapak akademisi nih. Nanti di Ranperda itu seharusnya terkait dengan tadi kenyamanan itu idealnya seperti apa yang harus diatur terkait kenyamanan, perencanaan tadi, kemudian pengembangan trayek dan pendapatan tadi harus ada bisnisnya tadi dalam. Ya mungkin ada beberapa hal yang berbeda ini. Ini ada yang bersifatnya teknis, pelayanan angkutan umum tuh udah sifatnya teknis. Itu ada juga yang bersifat dia perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan itu tuh sifatnya merupakan proses dalam pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum ini sendiri. Tapi kalau sifatnya teknis kayak yang masyarakat komentari tadi itu sifatnya teknis. Mungkin di dalam perda ini nggak mengatur secara teknis, tapi mungkin ada peraturan yang turunannya nanti yang sifatnya lebih teknis. Kalau kita bicara terkait sama kenyamanan pelayanan yang diberikan oleh Transmetro, tentunya bukan kita Transmetro saya harap sih punya target jauh lebih tinggi. Karena target angkutan umum massal itu ada merubah pola masyarakat yang menggunakan angkutan pribadi menggunakan angkutan umum, itu yang sangat sulit. Maka angkutan umum ini harus sudah menyamai atau melebihi dari kenyamanan orang dalam menggunakan angkutan pribadi. Ya, sehingga orang mau berpindah. Itu targetnya. Saat ini saya dapat dari informasi dari Disub ada 10.000 pengguna per harinya. Mungkin di tahun-tahun berikutnya kita targetkan berapa, sehingga apa yang kita benahi pelayanannya, sehingga masyarakat mau berpindah pada angkutan umum. Itu yang diharapkan. Jadi secara teknis itu nanti diatur di dalam peraturan turunannya secara teknis. Saya harap itu nanti akan dilaksanakan juga oleh pemerintah kota mengatur secara pelayanan secara teknis. Iya, saya jadi ingin menanyakan secara teoritisnya kalau ketika sudah ada transportasi dikelola oleh pemerintahan, yang swasta yang selama ini oplet yang sudah ada itu diapakan gitu? Bagaimana nasibnya begitu? Kalau saya dulu awalnya pernah salah Panarko ada pengelola ini konsorsium dari angkutan umum Pak ya, pengelolanya. Ya. Itu disertakan mungkin dalam pengelolaan. Gini, masalah swasta ya, saya kira disitulah kemarin di awal-awal kita berdirinya Transmetro itu operatornya tuh kumpulan dari kawan-kawan ini, di awal gitu kan. Tapi kedepannya itu kan perlu pengembangan usaha ya, perlu pemodalan, perlu sampai tahun ke-13 ini jumlah angkutan umum kita itu semakin lama semakin berkurang. Kami berharap bahwa pengurangan angkutan umum ini untuk bisa menunjang perpindahan moda. Jadi ada transfer mode dari angkot yang selama ini menjadi angkutan massal tadi. Tentu dengan kita dengan kebijakan dengan fasilitas pelayanan yang kita lebih, misalnya ada AC, ada misalnya ketepatan waktu lebih, bisa menjangkau mungkin yang selama ini dilayani angkot itu gitu. Sebenarnya sekarang kalau di sisi pengusahaan saya kira di Pekanbaru sudah berkurang jauh. Makanya peran daripada TPM yang nantinya inilah yang akan memegang kendali siapa sebenarnya yang memegang. Kalau selagi transportasi dipegang pemerintah, saya kira kualitas pelayanan juga akan lebih baik dan mau tidak mau tanggung jawabnya itu lebih kuat dibanding kita selama ini kita bebaskan kepada masyarakat yang mungkin berdampak kepada misalnya biaya angkut yang lebih tinggi karena harga itu kita lepas ke pasar meskipun kita kendalikan nilainya. Tetapi dengan dipegangnya pemerintah paling tidak kualitas pelayanan, harga
Itu bahkan mungkin nanti ke depan, sekarang saja kita kemana-mana cukup dengan satu tiket satu harga. Jadi sebenarnya dari sisi ekonomisnya pun sebenarnya masyarakat sudah bisa terbantu. Kalau misalnya perjalanan dari A ke B yang 3 kali transfer, dia cukup bayar 4.000 misalnya. Tapi kan seandainya kita menggunakan angkot sudah berapa? Nah ini sebenarnya ini harus kita suarakan hal-hal seperti ini. Makanya sebenarnya di rancangan perda kita ke depan ini sebenarnya intinya pada gimana sih kami ada payung hukum yang kuat, karena di dalam undang kita ini sebenarnya ingin menyatukan, mengawinkan lah antara undang-undang 23 dengan undang-undang 22. Itu undang pemerintahan daerah, ini undang-undang LLAJ. Meskipun misalnya di undang-undang 23 itu perhubungan itu memang wajib, kewenangan wajib, tapi bukan merupakan pelayanan dasar, sehingga ya sedikit kurang menjadi perhatian. Sementara di Undang-Undang 22 perhubungan ini, misalnya angkutan umum ini menjadi kewajiban pemerintah daerah. Nah ini dua hal ini yang sebenarnya kita sinergikan supaya ada kekuatan dari penyelenggaraan angkutan umum di Kota Pekanbaru itu punya payung hukum yang kuat. Sampai kapanpun misalnya, ini sudah ada masing-masing itu udah punya pemikiran bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Nah ini yang paling penting. Baik pemirsa, masih dalam program acara Dialog Tanjak Putra Madani, Tatanan Kebijakan Publik dan Peraturan Daerah Madani, dan malam hari ini kita membahas tentang Ranperda Kota Pekanbaru tentang angkutan massal. Dan tadi sudah kita dengarkan penjabaran ya, penjelasan dari narasumber kami, dan kami ada masyarakat yang juga ikut hadir di acara ini di studio. Ada pertanyaan, masukan untuk Ranperda ini, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dewi waktunya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada beberapa pengurangan, mungkin seperti yang diketahui itu ada di bagian jam operasi juga, dan sebelumnya juga yang saya ketahui itu jam operasinya dari jam 5 subuh sampai jam 9. Kemudian sekarang dipercepat dari jam 6 sampai jam 18 ya, jam 6. Dan apakah itu berlaku di saat pandemi ini saja atau secara permanen jam operasinya diberlakukan? Terima kasih. Oh ya, baik. Jam operasional ya, ini apakah terkait karena pandemi atau memang selanjutnya akan seperti itu hanya sampai jam 6 sore ya, biasanya sampai jam 9 malam ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ini juga dari sisi pelayanan mungkin ya Bu ya, mungkin di luar kita ya. Jadi masalah pelayanan mungkin saya kira ya. Tadi kita selama masa pandemi ini juga kita berupaya meminimalisir perkembangan COVID ini, sehingga memang kami mengurangi waktu operasional, dan juga mungkin frekuensi juga yang perlu disampaikan tadi bahwa mungkin sedikit agak terlambat karena jumlah unit yang operasi juga kami turunkan. Kami juga mempertimbangkan ya aspek bisnisnya juga aspek sebenarnya besaran masyarakat yang menggunakan Transmetro itu juga pada saat masa kondisi pandemi ini juga menurun. Jadi memang betul kami ada sedikit pengurangan pelayanan. Mungkin kalau memang nanti sudah clear COVID, mungkin kita kembali normal lagi seperti yang ada. Ya, jadi sementara saja karena terkait pandemi, nanti juga akan normal kembali jam 5 subuh sampai jam 9 malam ya. Baik, silakan yang lain. Ada lagi yang memberi masukan atau pertanyaan atau menceritakan pengalamannya menjadi pelanggan Transmetro Pekanbaru, atau ke depan pengennya seperti apa? Ada transportasi di Pekanbaru, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Dewi. Mungkin di sini saya lebih ke setuju dengan pendapat dari masyarakat yang berkomentar tadi. Bahwasannya saya selaku pengguna Transmetro tadi itu tertarik menggunakan Transmetro karena Transmetro itu termasuk murah. Kenapa? Karena dari Panam ke Rumbai aja saya bisa tuh keliling-keliling aja, lewat ke Harapan Raya lah, kemana. Jadi kayak ada satu hal yang kayak bisa traveling dengan hal yang murah gitu. Terus tadi ada masyarakat yang berkomentar meminta nih kalau bisa Transmetro ini sampai ke Bangkinang atau ke Palawan. Jadi seru ya, jadinya kayak traveling itu hanya 4.000 bisa ke Bangkinang gitu. Jadi berharap bisa
direalisasikan oleh Bapak dari Senarko ini gitu. Mungkin itu saja. Ya, berarti salah satu keinginannya pengembangan trayek tadi bisa sampai ke Bangkinang katanya dengan Transmetro selama ini. Memang saya sering melihat itu teman-teman bahwa anak-anaknya naik Transmetro untuk jalan-jalan hanya keliling Kota Pekanbaru dengan sekali bayar tapi sudah sampai ke Marpoyan, ke Rumbai begitu Pak. Mungkin bisa baik, terima kasih masukannya. Jadi sebenarnya Transmetro itu sebenarnya basis awalnya itu untuk mobilitas perkotaan, karena perkotaan Pekanbaru itu sekarang kawasan Pekanbaru itu sekarang tuh sudah sampai ke perbatasan wilayah lain, misalnya di Pandan Permai, Kupang Raya sampai kilometer 21 sana, yang notabene bukan bagian dari Pekanbaru lagi. Pada prinsipnya transport itu tidak berbasis administratif, kami berusaha untuk itu. Akan tetapi ada administratif lain yang menjadi kendala di kita. Akan tetapi upaya-upaya yang kita lakukan adalah selalu berkoordinasi dengan pihak provinsi. Jadi mungkin kewenangan itu secara administratif antar kabupaten itu menjadi kewenangan provinsi. Akan tetapi kami juga sudah bicara di beberapa hari ini ketemu Pak Kadis di Subprovinsi bahwa paling tidak nanti habis Lebaran kita diskusikan lagi gimana supaya pola pergerakan masyarakat di Pekan Sikawan ini bisa memanfaatkan Transmetro ini lebih optimal lagi. Kalau memang enggak ini kan ya kita upayakanlah kita mencari sumber-sumber pendanaan operasional itu dari pemerintah pusat supaya gimana Transmetro itu bisa melayani yang seperti disampaikan tadi, bisa ke yang lebih luas lagi lah di Pekan Sikawan ini, saya kira itu. Mungkin ke Pak Robert, silakan Pak Robert, Ya, ada perizinan masyarakat untuk kalau masyarakat merasa puas dengan pelayanan pemerintah, itu sangat bagus sekali ya, saya kira, karena memang kewajiban dari negara itu adalah public service ya, layanan kepada masyarakat. Bahkan kami mau pergi rekreasi ke Kota Pekanbaru ini hanya cukup bayar murah, itu bisa keliling-keliling begitu. Itu saya kira sangat luar biasa, apalagi nanti dengan hadirnya Ranperda atau perda tentang ini, itu nanti bisa cepat-cepat aja dari Panam ke Rumbai, itu cepat, itu layanan 5 menit sampai kan gitu kan. LRT, MRT ini kan sistemnya sangat canggih. Jadi memang saya kira tadi merubah mindset ya, saya kira tadi itu penting filosofis ya, merubah mindset masyarakat menjadi sangat tertarik menggunakan transportasi umum, itu yang poinnya di sini saya kira. Bagaimana dengan angkot-angkot integrasi tadi kan? Ini saya komentari bahwa ini memang harus ada terintegrasi. Ini masalah problem juga. Bagaimana ya, setiap kota besar pasti ada angkot. Nanti kan itu diatur bagaimana. Apakah misalkan ini contoh, apakah misalkan angkot itu nanti hanya membawa ke halte Transmetro saja, dia tidak di itu saja. Tapi itu nanti disubsidi oleh pemerintah. Ini contoh gitu kan, ini contoh. Itu kan aturannya terintegrasi kan itu. Ini kan diatur negara semua. Secara teknis nanti akan diatur dengan baik sehingga masyarakat merasa terlayani dengan hadirnya layanan-layanan dari pemerintah. Mungkin ke Bapak akademisi gimana ini terkait angkot? Kotrek angkot. Mungkin kotrek angkot tadi saya juga udah pernah sedikit diskusi sama Penarko. Jadi pemerintah kota juga udah ada merencanakan feeder, namanya feeder itu penghubung antara lingkungan perumahan ke halte ya? Halte Transmetro. Ya, koridor utamanya itu Transmetro Pekanbaru. Jadi mungkin kajian-kajian khusus bisa mengarahkan kepada pihak-pihak tertentu ini bisa mengakomodir pos-pos itu, pos-pos yang dimana feeder ini bisa difungsikan sebagai penghubung antara lingkungan perumahan sama feeder. Mungkin ya, itu adalah mungkin kajian-kajian dari pihak Dishub juga udah pernah dikaji mungkin. Mungkin terkait sama pelayanan yang diberikan TMP, yaitu dari sisi tarif murah ya. Ini penting karena tarif itu tergantung dari BOK, biaya operasional kendaraannya sendiri. Jadi semakin tinggi jumlah penumpang semakin banyak, maka tarif itu bisa makin murah sebenarnya. Ya, maka operasional juga semakin murah sebenarnya kalau dari sisi hitung-hitungan. Tapi karena ini tarifnya flat, maka akan menjadi keuntungan bagi pihak pengelola. Maka keuntungannya akan di refund lagi ke pelayanan yang lebih baik dari Transmetro ini. Ya, maka nanti suatu saat nanti kalau
orang berpindah, tentu pelayanan juga akan semakin meningkat. Itu intinya. Sehingga cita-cita kita tadi supaya adanya perubahan mindset dari angkutan pribadi ke angkutan umum juga bisa tercapai. Kemudian terkait sama yang ini rute, ya, saya menarik juga. Kenapa kan sekawan ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi terkait sama aglomerasi beberapa kabupaten kota yang menjadi satu kesatuan kebijakan yang sifatnya nanti membentuk suatu kawasan perkota metropolitan Pekanbaru, Sekawan. Tentunya Transmetro ini menjadi salah satu ujung tombak untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang ada. Mungkin itu udah diatur lah dalam perencanaan Sekawannya. Tentunya keinginan masyarakat insya Allah bisa diakomodir nantinya terkait sama rute angkutan Transmetro bisa berkembang ke daerah-daerah. Tapi nanti ranperdanya berarti perda di payung hukum di provinsi juga yang ini terkait sama angkutan umum massal. Yang ini kalau Pekansari udah ada kajian-kajian tertentu di provinsi. Sebenarnya kewenangan itu masing-masing sudah ada. Sudah ada ya. Baik, ada lagi yang ingin memberi masukan atau pertanyaan? Ya, silakan. Satu lagi. Baik, terima kasih untuk Bu Dewi. Gini Pak, selama ini saya menggunakan Transmetro itu kan nggak tahu nih Pak jadwal jamnya gitu. Apakah ada aplikasi gitu kayak di zaman 4.0 sekarang yang bakal diterapkan oleh Transmetro sendiri? Aplikasi Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saat ini kita belum ada aplikasi itu ya. Mungkin memang itu sudah menjadi tugas kami untuk menjembatani itu. Kita ya mohon maklum karena pada saat ini kan mungkin di masa pandemi ini kami juga harus berpikir memutar otak lagi gimana nih untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya gitu ya. Jadi sehingga kita berharap dengan operasional yang kita kurangi itu juga ada kepastian. Yang jelas sampai saat ini kami berharap memang kami mohon maaf ada penurunan frekuensi pelayanan tadi. Jadi misalnya kami tidak, kalau dulu mungkin jadwal itu di tiap halte itu sudah ada jadwalnya. Memang misalnya bus keberapa itu sudah ada time-nya gitu kan. Jadi sudah ada paling tidak kita ke depan memang betul mau tidak mau kita harus menghadapi 4.0 ini harus kita paling tidak kita harus lebih canggih daripada yang kita harapkan untuk masyarakat. Jadi belum ada sama sekali. Kalau sekarang belum. Kami dulu sudah pernah ada, kita laksanakan itu. Semenjak ada COVID ini karena harus merubah sistem yang ada di situ. Kalau dulu sudah ada di aplikasi program posisinya di mana, GPS-nya di mana sudah. Kami juga ada menggandeng kawan-kawan dari vendor yang menyedia jasa-jasa seperti itu. Paling tidak kita berharap nanti kalau sudah kondisi normal itu akan kita aplikasikan lagi. Ya. Mungkin ke depan setelah pandemi ini berlalu kita bisa ada aplikasi yang masyarakat juga tahu jam berapa ada di kami juga kemarin bekerja sama dengan kawan-kawan di PCR, kalau kita juga punya di PCR dia membuat aplikasi yang kira-kira ini posisinya di mana berapa menit lagi ya. Ini yang kita juga harap ada partisipasi kawan-kawan yang ada di lembaga kampus-kampus itu gimana meng-create teknologi yang baru yang seperti apa itu yang kita harapkan bisa kerjasama seperti itu. Baik. Sudah banyak sekali masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan Transmetro dan kedepannya harus seperti apa dan terkait dengan masukan untuk rancangan peraturan daerah tentang angkutan massal. Kita dibatasi waktu, maka kami minta closing statement dari masing-masing narasumber. Dari ujung kanan dulu Pak Safwan, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin ini terkait sama Remperda, ya. Saya menggarisbawahi bahwa Remperda ini penting sebagai payung hukum gimana nanti pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum massal ini bisa dilaksanakan secara baik. Tentunya masyarakat memiliki kepastian hukum supaya dia dapat dilayani karena ini merupakan kewajiban pemerintah sebagai pelayanan. Public service itu kan pemerintah. Jadi masyarakat memiliki kepercayaan terkait sama pemerintah akan melayani dia. Saya harap Remperda ini bisa cepat diselesaikan, kemudian penyelenggaraan juga semakin baik, penyelenggaraan angkutan umumnya, terutama Transmetro Pekanbaru, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, mempermudah mobilitas di dalam pergerakan. Mungkin itu aja dulu. Pak Robert, silakan. Ya, terima kasih. Closing statement-nya adalah Ranperda ini sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa
Ini merupakan yang pertama untuk kepentingan umum ya. Itu sangat disarankan. Yang kedua, ekonomi ya. Tentu dengan adanya transportasi massal yang tersistem, kalau saya bilang tersistem canggih, pasti ekonominya juga akan baik di suatu kota. Terus ini adalah pelayanan publik service, menambah mutu dari pelayanan kepada masyarakat. Setelah itu ini juga semacam rencana pengembangan kota Pekanbaru yang tersistem gitu. Itu ada di Undang-Undang 23 tahun 2014 semuanya, bahwa Perda itu harus memuat hal-hal yang demikian gitu. Secara teori ada, nanti kita tinggal aplikasi ya dalam rangka apapun lah untuk masyarakat. Tentu dengan hadirnya peraturan ini kan dibuat salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat kan. Jadi ini harus dijunjung tinggi, harus didukung dengan baik begitu. Saya kira itu. Baik, Pak Sunarko, closing statement. Baik, mungkin saya sederhana saja ya. Dengan adanya Perda penyelenggaraan angkutan massal ini, kita berharap Pekanbaru jauh lebih baik. Baik, singkat padat ya Pak ya. Baik pemirsa, kalau Tuhan bertanam padi, tanamlah padi jarang-jarang. Tanjak Putra Madani sampai di sini, semoga bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya saya Dewi Alizar mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber, kepada audiens yang sudah hadir di studio dan juga pemirsa di rumah. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai berjumpa lagi di lain tema. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.